Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema pemenang iman akan bersanding dengan Yesus di sorga. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus memimpin untuk kami dapat mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 19 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya. Pasal 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Seperti kita ketahui dan alami, orang tua mana yang tidak sayang dan mengasihi anaknya? Saya rasa tidak ada, bukan? Saya sendiri mengalami didikan keras dari orang tua. Berbeda dengan didikan masa saat sekarang ini, seperti kita mendidik anak-anak kita pada masa sekarang ini. Orang tua saya ketika tahu apa yang sudah dilarang tetapi masih saya langgar dan tidak saya patuhi, terlepas sengaja atau tidak sengaja, saya akan mendapatkan hukuman. Baik hukuman bersifat mengerjakan yang bukan kewajiban saya atau hukuman secara fisik. Tuhan sangat mengasihi kita anak-anaknya, bahkan ia rela memberikan anaknya untuk berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Coba bayangkan, apakah ada orang yang rela berkorban seperti Yesus untuk kita? Seperti orang tua mengasihi dan sayang anaknya, maka dikatakan dalam ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, ia akan menegur kita. Bahkan kalau kita juga tidak mendengar, mengeraskan hati, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu, ia akan menghajar kita, bukan karena ia kejam, tetapi karena ia sayang dan mengasihi kita. Tetapi terkadang ketika kita dihajar, barulah anak-anak seperti kita ini baru sadar, oh iya saya salah, oh iya saya bandel. Oh, itulah kita terkadang lupa akan pengajaran-pengajaran dalam Alkitab atau firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita tahu, tapi kita masih melanggarnya. Salah mendengar, salah mengambil jalan seringkali kita alami, tetapi tangannya selalu terbuka untuk kita. Yesus selalu membuka tangannya untuk kita datang kepadanya sehingga dia dapat memeluk kita kembali. Setiap saat, setiap waktu ia selalu mau hadir dalam kehidupan kita, terutama anak-anaknya yang setia, berdoa, memuji Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, Tuhan Yesus berdiri di muka pintu. Dia menunggu sampai kita mendengar suara panggilannya dan menunggu sampai kita membukakan pintu hati kita. Kadang kita tidak mau mendengar suara Tuhan sehingga terkadang kita salah dan jatuh, tetapi kadang suatu waktu Tuhan juga izinkan kita benar, kita menang, tetapi kita menjadi congkak dan tinggi hati. Kita tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, kita lebih mendengar pikiran kita. Inilah yang membuat ketika Tuhan izinkan salah dan jatuh, barulah kita sadar kalau sudah tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berseru dan meminta pertolongan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, Tuhan akan menarik kita agar kita mendapat kelegaan. Tuhan selalu ada dan mengulurkan tangannya. Hanya kita yang tidak peka dan menggapai uluran tangan Tuhan. Ketika kita setia mengiring Tuhan masuk dalam ladangnya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Dia siapkan, kita sesuai dengan talenta kita dan kita juga mau mendengarkan dan menjalankan amanat agung dengan penuh sukacita, Tuhan berjanji di dalam ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun menang
dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, janji Tuhan berlaku untuk semua umat yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Mempunyai hubungan yang intim dengan Yesus, melakukan perintah dan amanat agung. Ia akan mengangkat kita dan duduk bersama-sama dalam tahta kemuliaannya. Sama seperti Yesus ketika melalui proses kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya, dia menang dan bersama-sama dengan Bapa duduk dalam tahta kemuliaan. Mari Bapak Ibu, kita tetap semangat untuk menjadi pemenang iman akan bersanding dengan Yesus di sorga. Mari kita pegang janji Tuhan yang ya dan amin ini untuk mendapat mahkota kehidupan kekal dalam tahta kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.